Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daniel Evans, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Manajemen S1. Pada kesempatan saat ini saya ingin untuk menjelaskan sedikit materi tentang manajemen hubungan industrial guna untuk keperluan pengumpulan tugas ujian akhir semester. Namun sebelumnya izinkan saya untuk men-share satu buah PowerPoint yang akan saya coba jelaskan, yang akan coba saya sampaikan. Baik, demikian materi yang akan saya sampaikan, akan saya jelaskan adalah tentang kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini, dampak kebijakan ketenagakerjaan seperti UU Cipta Kerja terhadap dunia usaha dan pekerja. Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia, Agustus 2026. Baik, materi kali ini dilatar belakangi karena hubungan industrial di Indonesia pada tahun 2026 menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 23.000 pekerja terkena PHK pada periode Januari sampai Mei tahun 2026. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut jumlah pekerja yang mengajukan klaim JHT akibat PHK mencapai sekitar 126.000 pada periode yang sama. Perbedaan angka ini muncul karena perbedaan sumber dan metode pendapatan. Nah, sumber berita ini diambil dari CNN Indonesia tanggal 28 Juli 2026 serta Kompas. Nah, identifikasi sektor bisnis. Beberapa sektor yang mengalami tekanan, salah satunya adalah industri manufaktur, industri tekstil dan garment, industri alas kaki, industri elektronik, industri padat karya, dan industri ekspor. Penyebab utamanya adalah penurunan permintaan global, persaingan produk impor, kenaikan biaya produksi, efisiensi perusahaan, juga pelambatan ekonomi dunia. Sedangkan untuk isu hubungan industrial, isu utama yang terjadi saat ini di Indonesia dalam hubungan industrial. Ada beberapa isu. Yang pertama adalah meningkatnya PHK. Banyak perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja sehingga mengakibatkan banyak karyawan yang di PHK oleh perusahaannya. Yang kedua, perlindungan pekerja. Salah satunya itu diantaranya adalah pekerja menuntut kepastian pesangon, perlindungan jaminan sosial, serta kesempatan memperoleh pekerjaan baru. Isu utama yang terjadi saat Indonesia dalam hubungan industrial yang ketiga adalah dampak UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja masih menjadi perhatian dalam hubungan industrial karena dianggap memberi kemudahan investasi sekaligus memunculkan perdebatan mengenai fleksibilitas hubungan kerja, mekanisme PHK, pengupahan, dan perlindungan tenaga kerja. Kemudian kita masuk ke dalam UU Cipta Kerja dan hubungan industrial. UU Cipta Kerja merupakan salah satu regulasi penting yang mempengaruhi hubungan industrial di Indonesia. Dalam praktiknya, UU Cipta Kerja berusaha menciptakan peluang, yaitu bagi pengusaha, diantaranya fleksibilitas tenaga kerja, kepastian hukum, kemudahan melakukan penyesuaian bisnis. Sedangkan untuk bagi pekerja itu ada hak kompensasi, perlindungan ketika PHK, jaminan sosial, dan jaminan kehilangan ketika kehilangan pekerjaan. Yang terakhir adalah kepastian mengenai hubungan kerja. Pada Juli 2026, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian terhadap ketentuan UU Cipta Kerja terkait pembayaran hak pekerja setelah PHK. MK menegaskan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan pengusaha memenuhi kewajiban kepada pekerja serta menghadirkan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK. Kemudian kita lanjut kepada analisis berdasarkan teori hubungan industrial. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem tripartit. Tripartit adalah sistem hubungan industrial yang melibatkan tiga pihak, diantaranya pemerintah yang di dalamnya terdapat ketentuan untuk menyusun regulasi, menjadi mediator, dan mengawasi pelaksanaan hukum. Lalu yang kedua ada pengusaha yang fungsinya untuk menjaga keberlangsungan usaha, melakukan efisiensi, dan memberikan hak pekerja sebagai aturan. Nah, yang ketiga itu ada pekerja atau serikat buruh di mana fungsinya untuk memperjuangkan hak, melakukan dialog sosial, serta menyampaikan aspirasi. Model tripartit akan berjalan efektif apabila ketiga pihak memiliki ruang dialog dan kepentingan masing-masing yang diakui satu sama lain.
Terkait analisis negosiasi kolektif, negosiasi kolektif dilakukan antara serikat pekerja dan juga manajemen perusahaan. Nah, tujuan dari negosiasi yang kolektif itu adalah untuk menghindari konflik. Yang kedua, menentukan penyelesaian PHK. Ketiga, menentukan kompensasi. Dan yang keempat, menjaga stabilitas perusahaan. Apabila komunikasi berjalan dengan baik, maka konflik industrial dapat diminimalkan. Kemudian masuk ke dalam analisis hukum ketenagakerjaan. Hubungan industrial diatur melalui UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, peraturan pemerintah mengenai pengupahan dan peraturan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, di sini aspek hukumnya mengatur prosedur PHK, pesangon, hak pekerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, dampaknya terhadap bisnis. Dampak positifnya adalah efisiensi biaya operasional. Yang kedua, perusahaan dapat bertahan di tengah perlambatan ekonomi. Sedangkan untuk dampak negatifnya terhadap bisnis, yang pertama itu ada produktivitasnya menurun, moral karyawan juga ikut turun, reputasi perusahaan terganggu, dan risiko konflik industrial tentunya akan semakin meningkat. Sedangkan dampak terhadap pekerja, dampak positifnya adalah perlindungan hukum semakin kuat. Hak pekerja lebih jelas, adanya mekanisme kompensasi PHK, jaminan kehilangan pekerjaan, peningkatan perlindungan bagi pekerja informal, dan pekerja dengan pola kerja baru. Namun masih terdapat tantangan, di antaranya yaitu PHK masih sering kala terjadi, ketimpangan upah, yaitu upah yang tidak adil, yang ketiga persoalan outsourcing, ketidakpastian status pekerja dan perbedaan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Nah, di sini sebagai gambaran, rata-rata upah buruh Indonesia pada Februari 2026 tercatat sekitar 3,29 juta rupiah per bulan. Sementara, terdapat perbedaan cukup besar berdasarkan pendidikan dan sektor pekerjaan. Sedangkan dampak terhadap masyarakat. Persoalan hubungan industrial tidak hanya berdampak kepada perusahaan dan pekerja. PHK, pendapatan ketika karyawan mengalami PHK, tentu otomatis pendapatan rumah tangganya menurun, serta konsumsi juga menurun dan aktivitas ekonomi daerah juga sangat terdampak. Nah, sebaliknya, hubungan industrial yang harmonis akan meningkatkan produktivitas meningkat. Pendapatan juga meningkat, konsumsi semakin meningkat, dan ekonomi akan semakin tumbuh apabila hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Oleh karena itu, hubungan industrial merupakan bagian penting dari stabilitas ekonomi dan juga sosial nasional. Dampak lainnya bagi masyarakat di sini daya beli masyarakat turun, konsumsi rumah tangga melemah, pertumbuhan ekonomi melambat, dan potensi meningkatnya kemiskinan. Kemudian kita bicara tentang strategi penyelesaian konflik. Strategi penyelesaian konflik dapat dilakukan secara bertahap. Nah, yang pertama itu adalah tahap pencegahan, di mana di dalamnya kita harus menjaga komunikasi agar tetap rutin, transparansi kondisi perusahaan, konsultasi dengan serikat pekerja, juga evaluasi kebijakan sebelum diterapkan. Yang kedua, perundingan bipartit. Bekerja dan pengusaha mencari solusi bersama-sama dan mengutamakan win-win solution sehingga semuanya berjalan dengan adil. Tidak ada satu pihak yang dirugikan atau satu pihak yang diuntungkan. Ketiga, dengan mediasi, yaitu melibatkan pemerintah apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan. Yang keempat, konsiliasi atau arbitrase digunakan apabila konflik belum dapat diselesaikan. Yang terakhir, yang kelima, pengadilan hubungan industrial. Menjadi pilihan terakhir apabila mekanisme penyelesaian sebelumnya tidak berhasil. Nah, di sini masuk ke dalam rekomendasi untuk pemerintah, di mana pemerintah perlu satu melakukan yaitu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan. Yang kedua, memastikan regulasi tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga efektif dalam implementasinya. Yang ketiga, memperkuat sistem deteksi dini PHK. Yang keempat, meningkatkan kualitas mediator hubungan industrial. Yang kelima, memperkuat dialog tripartit. Yang keenam, menjamin pekerja mendapatkan hak sesuai peraturan. Yang terakhir, ketujuh, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan outsourcing. Nah, tujuannya yaitu agar terciptanya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan iklim usaha yang sehat. Sedangkan rekomendasi untuk perusahaan
yaitu perusahaan dapat membangun hubungan industrial yang harmonis. Dengan caranya apa? Satu, membayar upah kesesuaian ketentuan. Yang kedua, melaksanakan ketiga. Yang ketiga adalah transparan ketika melakukan restrukturisasi. Keempat, melibatkan serikat pekerja dalam perubahan kebijakan. Yang kelima, mengutamakan dialog sebelum melakukan PHK. Yang keenam, memberikan pelatihan dan reskilling. Yang ketujuh, menggunakan outsourcing sebagai ketentuan. Dan yang kedelapan, membangun sistem pengaduan internal. Nah, di sini prinsip utamanya adalah produktivitas perusahaan akan lebih berkelanjutan apabila dibangun bersama dengan kesejahteraan para pekerja. Sedangkan rekomendasi untuk pekerja atau serikat. Nah, di sini para pekerja atau serikat juga perlu mengutamakan negosiasi sebelum aksi industrial, kemudian menggunakan data dalam menyampaikan tuntutan, tidak hanya asal bicara, tapi semuanya itu berdasarkan data yang sudah disusun, sehingga penyampaiannya jelas dan tujuannya juga jelas. Yang ketiga, memahami regulasi ketenaga kerjaan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi anggota. Yang kelima, membangun komunikasi dengan manajemen. Dan terakhir, menghindari konflik yang tidak produktif. Di sini pekerja juga perlu meningkatkan skill, adaptasi teknologi, dan produktivitas agar mampu menghadapi perubahan struktur industri. Nah, kesimpulannya untuk pembahasan kali ini adalah yang pertama, hubungan industrial Indonesia pada tahun 2026 mengalami tantangan yang sangat serius. Akibat meningkatnya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu menjalankan fungsi tripartit secara efektif. Yang ketiga, UU Cipta Kerja tetap menjadi salah satu dasar hukum yang penting yang memengaruhi dinamika hubungan industrial. Yang keempat, komunikasi, negosiasi kolektif, dan kepatuhan terhadap hukum ketenaga kerja menjadi kunci terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Dan yang kelima, kolaborasi semua pihak diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan perlindungan hak-hak pekerja. Kesimpulan utamanya adalah hubungan industrial yang harmonis bukan berarti tidak adanya konflik, tetapi dengan adanya mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik secara adil, dialogis, dan berdasarkan hukum. Ini adalah daftar pusaka untuk materi yang saya sampaikan tadi. Baik, untuk penyampaian materinya sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya dan sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan dan semoga sehat semuanya bagi kita semua. Baik, izinkan saya untuk mengakhiri pembahasan materi ini. Selebihnya kurang lebih saya ucapkan mohon maaf dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Salam sejahtera.